Yang ketiga, yang pertama itu para ahli hukum yang adil. Yang kedua, orang-orang yang beribadah tekun kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa menetapi beribadah di masjid. Nah, jadi lek jenengan niku sering ke masjid niku benjing wonten yaumul kiamah niku tidak kepanasan. Jadi ada 7 golongan menurut tafsir ini. Yang pertama adalah para ahli hukum yang adil. Tapi siji riwayat niku imam yang adil. Siji riwayat nggih. Baida jumu'u fil masa takun asyamsu ala ru'usim mitaromilin wa hatta bijan annar wa aladun ahmalu azarim wa min faqim aradu syamsi babatu yakunu fil arki ila rukbatihi. Nah, yang mendapat naungan itu ada 7 golongan. Al-hukam al-adiluna wasaniyah alladina ya'buduna waha bi syababihim. Orang-orang yang beribadah tekun kepada Allah di usia muda. Jadi pas waktu di usia muda itu dia itu tekun beribadah, tekun mencari ilmu, itu nanti pada yaumul kiamah tidak mengalami kepanasan karena mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasali satu aladina yulazimuna al-masajid. Yang ketiga adalah orang-orang senantiasa mentaati beribadah di masjid. Warabi'atu al-mutahabbuna fillah. Yang keempat adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi yaitu mencintai hamba Allah tapi karena Allah, bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Jadi bertemanlah karena Allah, nikahlah karena Allah, cintailah karena Allah. Tapi ini mencintai yang diperbolehkan. Misal berteman, tapi kalau mencintai yang tidak diperbolehkan, semisal lawan jenis atau mencintai diri orang lain, ya, ini tidak masuk kategori orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi mencintai hamba Allah, mukmin atau mutakin takwa, tapi karena Allah, mencintai yang diperbolehkan tapi karena Allah, nanti pada yaumul kiamah tidak akan mengalami kepanasan. Yang kelima, wal khamisatu alladzina yu'adduna sadaqatihim ay huquqallah, ay huquqallah ta'ala. Orang-orang yang saling menunaikan, orang yang menunaikan sedekah wajib, maksudnya mereka yang memenuhi hak Allah, ini nanti tidak akan kepanasan. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat, itu nanti pada yaumul kiamah tidak mengalami kepanasan. Pas dengan daunnya Allah, firman-Nya Allah, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya, termasuk menginfakkan yaitu mengeluarkan hak-hak Allah, baik itu zakat atau sedekah, terutama sedekah wajib yaitu zakat, nanti pada yaumul kiamah dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam, orang-orang yang mendapat naungan dari Allah, alladzina tat'um imra'atun jamilatun wa yakhafuna wa ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'la zina. Orang-orang yang dirayu oleh wanita cantik tetapi mereka takut kepada Allah dan tidak melakukan perzinaan dengannya.
Jadi orang yang diajak berzina oleh orang lain, misal laki-laki diajak berzina oleh si B perempuan, kok tidak mau karena dia itu alasannya takut kepada Allah, si A nanti pada yaumul kiamah itu mendapat naungan dari Allah sehingga tidak mengalami panas. Sebaliknya, seorang perempuan diajak berzina oleh orang laki-laki, kok dia itu menolak karena takut kepada Allah, si perempuan tersebut nanti pada yaumul kiamah itu tidak mengalami kepanasan karena mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wasabi'al ladina yakhafunallaha wa yabkuna, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah hingga menangis dan meneteskan air mata di waktu pagi dan sore. Jadi ada 7 golongan nanti yang mendapat naungan dari Allah. Yang pertama menurut riwayat ini adalah ahli hukum yang adil. Yang kedua, orang-orang yang beribadah tekun kepada Allah di usia muda. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menetapi beribadah di masjid, kok sering-sering ke masjid beribadah, baik itu mengaji Al-Quran atau belajar ilmu syariat di masjid, itu nanti pada yaumul kiamah dia itu mendapat naungan dari Allah. Yang keempat, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang-orang yang menunaikan sedekah terutama sedekah wajib. Maksudnya mereka yang memenuhi hak-haknya Allah, nanti pada yaumul kiamah dia itu mendapat naungan dari Allah. Yang keenam, orang-orang yang dirayu oleh wanita cantik tetapi mereka takut kepada Allah dan tidak melakukan perzinaan dengannya. Sebaliknya juga berlaku ini bagi wanita diajak berzina oleh laki-laki tapi mereka takut kepada Allah dan tidak melakukan perzinaan dengannya, maka juga masuk akan mendapatkan naungan dari Allah pada yaumul kiamah. Yang ketujuh, orang-orang yang takut kepada Allah hingga menangis dan meneteskan air mata di waktu pagi dan sore. Wa yabkuna wa taqtur ad-dumu' min uyunihim bisubhi wal masa. Adapun makhluk selain 7 golongan ini akan menetap di mahsyar pada yaumul kiamah di bawah panas matahari sekitar 1000 tahun. Jadi cara ngamale ndak duwe keimanan dan tidak melakukan seperti golongan 7 di atas, itu akan menetap di mahsyar di bawah panas matahari sekitar 1000 tahun. Nah, setelah itu para manusia akan digiring masuk ke dalam kegelapan, sedangkan orang-orang mukmin akan keluar dari kegelapan tersebut secara langsung, sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan menetap di dalam kegelapan itu selama kurang lebih 1000 tahun dan kemudian baru keluar. Ini perbedaan antara orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu tidak lama, sebentar di mahsyar, itu cuma sebentar di tempatnya berkumpul manusia pada yaumul kiamah. Kalau dia itu mukmin maka sebentar dan digiring ke surga. Tetapi kalau munafik, orang-orang kafir, menetap dulu di mahsyar di bawah panas matahari sekitar 1000 tahun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mendapat ridha Allah sehingga mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal
alamin. Demikian pengajian malam ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.